Nggak usah sok-sokan ikut nyari kartu prakerja. Minta uang saku sama bapakmu. What the fuck? Selamat datang di channel Gus Jebret. Sebelum lanjut, untuk support channel ini teman-teman bisa like, comment, subscribe, kemudian share ke teman-teman yang membutuhkan informasi-informasi yang saya sampaikan di channel ini. Oke. Pada kali ini saya akan membahas fenomena yang lagi hype saat ini selain fenomena tentang corona, yaitu fenomena tentang kartu prakerja. Jadi kenapa kartu prakerja ini sedang hype? Karena banyak yang mendapatkan informasi kalau pemerintah akan mengucurkan dana bagi orang-orang yang saat ini belum bekerja kurang lebih sebanyak 3.500.000. Tentu saja banyak pengangguran di sana yang sangat bersemangat untuk mengikuti program ini. Tapi sayangnya itu nggak semudah yang teman-teman kira gitu. Kartu prakerja itu bukan untuk sembarang orang. Jadi ada banyak syarat-syaratnya gitu. Saya akan jelaskan dulu ya apa itu kartu prakerja. Jadi kartu prakerja itu adalah kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi, yaitu skilling dan reskilling. Skillingnya tuh menyasar bagi para pencari kerja berstatus fresh graduate, baik baru lulus sekolah ataupun kuliah. Jadi nggak sembarangan orang yang bisa untuk mencari kartu prakerja ya. Deep down in my heart. Sedangkan reskilling atau mengatur skill itu, mengatur ulang skillnya gitu, yaitu menyasar pekerja yang terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja atau yang berpotensi kena PHK. Pembekalan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan yang berbeda atau baru untuk alih profesi gitu, misalnya untuk menjadi wirausaha. Dan tujuan kartu prakerja ini adalah untuk mengurangi pengangguran maupun mencegah pengangguran kembali. Mencegah pengangguran kembali. Menganggur itu nggak enak, ngapain jadi pengangguran kembali? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Dan kartu ini juga digunakan untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi kerja. Jadi buat orang yang belum tahu, yang cuman asal baca berita kalau pemerintah mengucurkan uang sejumlah 3.500.000-an kepada para pengangguran atau orang yang tidak bekerja, itu salah. Yang benar, jadi menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pak Airlangga Hartarto, itu nantinya peserta program kartu prakerja itu akan mendapatkan insentif dan bantuan pelatihan, bukan uang cuma-cuma. Dan jika dirinci, insentif gaji yang akan diterima peserta prakerja tersebut meliputi: 1. Biaya bantuan pelatihan sebesar Rp1.000.000. Kemudian insentif penuntasan pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp150.000. Dan dana tersebut akan ditransfer dalam tahap kurang lebih 3-4 bulan yang masuk ke dompet digital atau e-wallet. Dan itu ketika teman-teman sudah diterima ya. Surprise, motherfucker. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pak Airlangga Hartarto itu juga membocorkan kisi-kisi bagi masyarakat yang mau daftar atau diterima. Dan perlu diketahui kriterianya tuh sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi kriterianya seperti ini. Calon peserta kartu prakerja yang sudah ditentukan pemerintah itu adalah wajib WNI, warga negara Indonesia, yang harus berumur 18 tahun ke atas dan tidak sedang menempuh pendidikan formal. Usianya di atas 18 tahun. Buat
dedek-dedek SMA, apalagi SMP yang masih bocil-bocil, nggak usah sok-sokan ikut nyari kartu prakerja. Minta uang saku sama bapakmu. What the fuck? Tapi buat teman-teman juga yang mungkin lagi menempuh pendidikan tapi umurnya cukup, mungkin ada yang menempuh pendidikan S3, ngapain Anda cari kartu prakerja? Itu sudah termasuk keluarga mampu Anda. Sekolah S3 minta kartu prakerja. Itu diverifikasi dengan data di Kemendikbud, kemudian tidak sedang menerima program bansos. Contohnya seperti program keluarga harapan ataupun bantuan langsung tunai. Jadi buat keluarga gitu, keluarga teman-teman yang lagi menerima bansos pemerintah, dimohonkan ya nggak usahlah ikut program prakerja, nggak usah ikut program prakerja karena ya supaya gantian aja gitu. Masa satu keluarga bisa double bantuannya? Dan juga pemerintah tuh dalam mengecek kesesuaian data atau siapa sih yang pantas untuk mendapatkan kartu prakerja ini, itu pemerintah yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga gitu. Itu diceknya tuh di Kementerian Dalam Negeri ya, di data pokok kependudukannya gitu. Dan pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kementerian Sosial. Jadi buat kalian yang nggak masuk kriteria seharusnya itu susah lah ngakalin gitu. Soalnya tuh pemerintah pasti punya data yang valid tentang informasi teman-teman yang akan mengikuti kartu prakerja. Dan selain itu juga menyasar pekerja yang baru saja kena pemutusan kerja atau PHK, yang diutamakan karena terdampak efek virus corona, yang saat ini memang Indonesia jadi perekonomiannya hancur, itu banyak orang yang kena PHK. Diutamakan buat teman-teman yang baru saja terkena PHK di perusahaannya. Dan seluruh peserta harus memiliki motivasi yang kuat. Menurutnya, dalam proses registrasi nantinya, para peserta mengisi kuesioner yang tujuannya untuk mengetahui motivasi calon peserta untuk mengikuti program ini. Jadi buat teman-teman, kalau emang beneran jiwanya itu seorang pekerja keras, itu pasti sangat termotivasi gitu untuk niatnya ingin merubah hidupnya gitu, ingin lebih maju lagi. Makanya kartu prakerja ini nggak cocok buat orang-orang yang memang dari dulu pengangguran gitu, baru bangun, bikin kopi, main Mobile Legends, sok-sokan mau nyari kartu prakerja. Lebih baik dipakai buat orang-orang yang lebih membutuhkan gitu. Kalau orang yang pengangguran sudah pasti tidak punya motivasi. Motivasinya adalah supaya punya uang tapi nggak mau bekerja. Jadi siapapun yang memperoleh fasilitas ini tuh ya harus aktif gitu. Jadi kalau misalnya pasif gitu, nggak ada rekam jejaknya, mungkin pernah bekerja sebelumnya, itu nggak akan diloloskan sama pemerintah ya. Nanti di kuesionernya itu akan ada pertanyaan, apakah calon peserta merupakan korban PHK atau bukan. Kalau dijawab korban PHK atau iya gitu, itu akan jadi prioritas untuk mendapatkan program kartu prakerja. Dan pendaftaran ini tuh cuma bisa dilakukan secara individual ya, nggak bisa kalian tuh pakai joki, emangnya UN, emangnya SNPTN gitu pakai joki, nggak bisa men, harus individu. Karena soalnya ada kaitan dengan motivasi gitu, seperti katanya Pak Menteri Erlangga Hartarto. Jadi buat teman-teman yang berniat mencari kartu prakerja gitu, dipikirkan kembali apakah sesuai atau tidak kompetensi teman-teman untuk mendaftar atau syarat-syaratnya. Dan kebijakan ini atau bantuan ini nih ya berbentuk insentif buat teman-teman itu ikut pelatihan. Nggak sekedar pemerintah transfer uang gitu aja buat, dan teman-teman tuh mau belanjain beli apa itu bebas tuh, nggak bisa kayak gitu. Jadi ini murni bantuan pemerintah untuk membayar atau membantu teman-teman membayar mengikuti program
program-program pelatihan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Dan juga dibayarnya itu nggak lewat rekening bank masing-masing, itu via e-wallet atau dompet, mungkin OVO gitu dan lain sebagainya, Dana gitu. Jadi banyak ada dompet digital yang nantinya bantuannya itu akan ditransfer ke sana oleh pemerintah. Jadi buat teman-teman yang sudah pengangguran dari dulu, hidup tanpa motivasi, gak usah nyari kartu prakerja. Lebih baik bekerja dulu, baru di PHK, baru bisa daftar kartu prakerja. Oke, sepertinya sekian penjelasan dari saya tentang kartu prakerja. Ingat, buat teman-teman yang di sini yang berminat melamar kartu prakerja bisa masuk ke webnya kartu prakerja itu, yaitu prakerja.go.id. Di sana teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru tentang kebijakan pemerintah ini, yaitu kartu prakerja. Sebelum ditutup, selalu mengingatkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Kemudian share ke teman-teman kalian yang membutuhkan info-info tentang kartu prakerja. Semoga bencana ini cepat selesai, perekonomian di Indonesia kembali bangkit, rupiah menguat, dan kembalilah ke hidup seperti sedia kala gitu. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Gus Jebret. Dah.